bagaimana Mika hidup itu untuk belajar, Mika hadir untuk menguatkan dan tentunya bergerak untuk membawa perubahan. Jadi bagaimana Mika terus bisa berkontribusi ke lingkungan sekitar dimulai dari skala yang paling dekat dengan Mika, yaitu di lingkungan Kota Tarakan dulu. Jadi ketika melihat ada opportunity baru, duta wisata Yutni Manjan Tarakan, tentu Mika tidak membuang kesempatan dan langsung bergabung. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Oke, baik pemirsa, kembali masih bersama podcast Obsesi dan kita masih di ruang interogasi, masih bersama para jawara dari Uting Manjan, Duta Wisata Kota Tarakan tahun 2025. Saat ini saya sudah bersama Rizky Ramadoni, First Runner, ya, Uting 2. Siap. Ya. Apa kabar, Rizky? Alhamdulillah sehat. Apa perasaanmu saat ini? Ya, Jangan kayak tekanannya. masih belum nyangka aja sih sebenarnya dari semua perjalanan panjang kemarin dan terpilih menjadi runner up 1 sampai hari ini tuh masih ini beneran saya jadi kayak mimpi. duta wisata. Benar Kayak sekali. mimpi itu rasanya. Dari Kamu banyak- expect nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak expect sih Pak. Maksudnya Ajin Rio Iya. karena memang dari waktu seleksi teks tertulis dengan banyaknya Uting Manjan yang lain itu berada di 12 besar itu. Kayaknya udah luar biasa banget. Iya gitu. benar, nggak nyampe untuk berpikiran bahwa saya udah ada di 3 besar atau sampai posisi saat ini tuh nggak ada kepikiran sama sekali. Saya malah kayak emang ini beneran saya terpilih di sini karena saya lihat juga semuanya anak-anak muda Tarakan tuh memiliki potensi yang sangat luar biasa. Semuanya dengan potensi masing-masing, dengan capability masing-masing, dan rasanya semuanya cukup menonjol gitu ya. Betul sekali aja. Baik, Rizky, harusnya kita hari ini juga mengundang Taskia Elhak ya, karena dia yang jadi Manjan first runner-nya Manjan gitu ya. Taskia Elhak harus kembali ke Surabaya karena harus kuliah ya. Betul Jadi hari ini sekali. kamu harus menduda mas. Saya harus menduda. Pasangannya hari ini nggak hadir, tapi nggak apa-apa. Betul. Kita nanti akan banyak cerita Rizky terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di malam hari itu, bagaimana perasaanmu. Tapi di awal saya pengen tanya, Rizky kenapa sih pengen join pageant seperti ini gitu? Oke, baik. Jadi saya akan flashback dulu ya. Jadi di tahun 2024 waktu saya masih bekerja di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, saat itu saya ditugaskan untuk pameran UMKM di Oke. Tanjung Selor. Dan kebetulan rupanya di situ ada pemilihan duta wisata provinsi dan di situ pertama kali saya ketemu Julian dan Alia. Benar sekali. Jadi di sana saya melihat bagaimana keriuhan mulai dari belajar koreo sampai malam dan segala macam, kayak oh seru ya, ternyata ketemu juga dengan teman-teman dari kabupaten lain dengan riuhan Iya. fans yang sangat luar biasa. Dan memang waktu di sana itu agak ada kendala Mas Juliannya, yaitu waktu itu kalau nggak salah ikat pinggangnya itu Lepas. agak rusak itu Oh apa. gitu. Dan kebetulannya saya yang memperbaikinya. Oh iya? Ya benar. Kamu memperkenalkan diri saya. Enggak. Tahu Jadi loh, gitu. kebetulan sama dengan dinas pariwisata kan udah hektik banget nih karena mereka harus ke bawah dan segala macam. Jadi kayak coba gini, tarik ini. Akhirnya udah agak mendingan sebelum diganti yang baru, tapi bisa untuk dipakai sementara gitu. Karena kan memang harus karantina waktu itu, jadi memang ada pembekalan selanjutnya yang memang kan kalau udah di pembekalan nggak boleh telat karena termasuk penilaian. Jadi sebelum diganti yang baru itu ada dikasih apa gitu kemarin tuh gandalan gitu sih. Oke. Nggak, kenapa harus Rizky gitu? Kan padahal banyak juga Dan- teman-teman dari pariwisata pada saat itu yang hadir ya kan? Terus nggak- Rizky menawarkan diri kah pada saat itu atau seperti apa? Iya, jadi kayak langsung, oh Bu, coba saya aja yang coba, saya kayak gitu Oke, sih. oke. Jadi kamu inisiatif benar. langsung ingin membantu begitu? Betul. Nah, habis itu membantu, terus saya dari itu langsung diajaklah masuk ke ruangan yang dulunya saya cuma menjaga stand UMKM khusus Kota Tarakan. Saya diajak, Rizky ayo masuk, lihat dulu apa Julian lagi lomba gitu. Oh, Terus oke. masuklah ngelihat dari waktu itu penampilan bakat. Penampilan bakat. Jadi ngelihat nari dari masing-masing kabupaten kota, terus riuhan penonton.
terus setiap opening number mereka menggunakan gaya masing-masing tuh kayak wow, luar biasa. Gitu ya. Dan ini memang berarti berangkat dari situ ada ketertarikan Benar. ya, Rizky, untuk bisa saya pasti akan jadi salah satunya di tahun depan begitu. Betul. Dan akhirnya terjadi gitu. Dan Alhamdulillah. bukan hanya sekedar jadi salah satunya, tapi bahkan kamu jadi salah satu juaranya gitu. Alhamdulillah. Dan ini sesuai nggak dengan apa yang kamu cari selama ini begitu? Apakah kamu juga mendapatkan keseruan itu, kamu juga enjoy dengan apa yang sudah kamu jalani atau seperti apa? Jadi baik. Jadi keriuhan itu terjadi memang waktu saat malam grand final. Sangat luar biasa pendukung-pendukung dari teman-teman UMKM. Iya. Jadi memang awalnya saya nggak mau nge-share foto atau pamflet saya karena memang saya malu kan, dalam artian takut kalau misalkan ada terjadi hal yang di atas panggung yang bikin mereka kecewa. Maksudnya seperti misalnya? Misalkan mungkin saat saya kan belum ada terlalu tentang catwalk atau mungkin ketika nanti ada juri bertanya terus saya tiba-tiba ngeblank. Ini hal-hal yang di atas, hal-hal yang seperti itu yang saya takutkan, yang takut bikin mereka malu seperti itu. Tapi enggak, pengambilan kamu bagus-bagus saja kemarin gitu. Dan juri melihat itu gitu. Juri melihat potensimu cukup besar hingga akhirnya kamu dinobatkan menjadi juara kedua, bukan? Alhamdulillah seperti Nah itu. itu apa strategi yang akhirnya kamu buat apa supaya tidak salah, tidak ngeblank dan lain sebagainya? Oke, baik. Jadi memang mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum malam grand final terkait apalagi tentang visi misi tentang saya pariwisata Tarakan ini saya membawa kemana. Jadi memang saya harus pelajari terlebih dahulu, tapi dari hal kecil. Jadi yang saya angkat itu adalah berwisata dengan menggunakan prinsip hijau. Ini adalah visi saya, yang dimana kebanyakan kita kalau ke tempat wisata ya habis makan jajan-jajan ya udah sampahnya disimpan. Oke. Jadi Jadi kamu di situ, concern di situ ya. jadi kayak nanti saya bekerja sama dengan duta wisata yang lain membuat suatu Gerakan. konten atau gerakan yang dimana do dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Do and don'ts ya. Betul sekali. Jadi di situ penyebarannya melalui media sosial yang juga bekerja sama dengan pemerintah setempat, salah satunya disebut Porapar sebagai wadah kami untuk melakukan gerakan itu. Baik. Saya melihat bahwa rasanya kamu cukup mempersiapkan diri untuk ikut ajang ini gitu. Jadi bagaimana cara Rizky berbicara, kemudian berpikir secara cepat. Sepertinya banyak persiapan-persiapan yang dilakukan selain mungkin pembekalan yang diberikan ya pada saat selama rangkaian acara. Apakah ada kesulitan tersendiri begitu? Oke, Jin Rio. Jadi alhamdulillah karena saya juga sudah terlalu terbiasa, bukan menyombongkan diri. Agak Karena tidak menyombongkan diri gitu. tapi agak kumpul kata Iya. betul sekali. Jadi memang karena saya dulu juga bekerja di DKUKMP atau Dinas Koperasi dan Perdagangan dan langsung bertemu dengan masyarakat. Jadi memang untuk berbicara atau Udah teruji lah. jadi dengan bagaimana masyarakat saya berbicara, karakter masing-masing itu alhamdulillah sudah ada seperti itu. Sudah ada basic lah paling tidak minimal, tinggal nambah dikit aja nih kayak jalan di catwalk. Ini gimana jalan di catwalk, apakah merupakan salah satu kesulitan juga buat kamu? Alhamdulillahnya tidak sih. Tidak ya? Karena kebetulan di tahun yang sama di 2024 saya itu ada ikut waktu itu kegiatan lomba fashion show di bandara. Alhamdulillahnya harapan 3. Sempat ikut juga. Betul. Oke. Sebenarnya kalau cowok ikut pageant itu kan banyak yang sekarang agak apaan sih ikut pageant gitu ya, dan banyak yang seperti itu. Tapi buat kamu apa sih sebenarnya jalan di catwalk gitu-gitu? Oke, jadi alasan pertama nih saya ikut waktu itu kegiatan fashion show itu adalah karena dia wastra Tarakan. Jadi hanya boleh menggunakan wastra Tarakan. Dan kebetulan untuk model sendiri untuk laki-laki di Kota Tarakan itu kurang. Iya, betul. Nah, benar. Betul. Jadi kebetulan karena saya juga banyak bertemu dengan para pengrajin batik. Jadi mereka bilang, Mas Rizky kayaknya cocok nih, tinggi. Betul. Postur kamu udah mewakili nih. Ya. Nah, karena
kalau kita nih Mas, model-model baju perempuan kami banyak, Ya. tinggal model laki-laki nih. Nah, coba ikut ini, tapi Mas nggak perlu keluarin apa-apa, bajunya dari kami. Mas yang penting ikut aja dulu, nanti untuk catalognya kita bisa belajar sama-sama. Oh, Atau enggak, oke. nah kebetulan saya kan namanya zaman sekarang era digital ya, Iya. jadi kita bisa belajar aja dari Banyak YouTube, tutorial ya. TikTok, benar, tinggal ngikutin tempo ritme lagu, dan yang paling terpenting sih cara ngunci postur badan agar tidak bungkuk seperti itu. Wah, ternyata saya salah berbicara. Ternyata memang persiapanku cukup matang untuk itu ya. Alhamdulillah. Dan pengetahuan basic saja, masalah jalan di catwalk, kemudian public speaking, sebenarnya semuanya sudah tertata dari awal, begitu kan, ada pengalaman-pengalaman di awal gitu. Siap. Dan waktu itu Rizky juga membawa nama Universitas Borneo, karena meskipun alumni ya, Siap. alumni. Itu jurusan apa kemarin? Fakultas apa? Ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Siap. Nah, banyak mungkin orang-orang yang berpikir bahwa menjadi duta, dalam hal ini duta pariwisata itu sulit gitu. Banyak hal yang harus dipelajari gitu. Tapi kalau buat Rizky sendiri gimana sih? Apa journey atau experience yang akhirnya kamu berhasil dapatkan dari ajang ini? Oke, baik. Terima kasih Jan Rio. Di sini saya juga ingin memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang sedang menonton di acara ini bahwasannya memang tidak perlu terlalu banyak belajar, karena sebetulnya itu akan berjalan sesuai dengan waktu lah. Karena memang di sini juga budaya-budaya kita juga sangat banyak dan perlu dibanggakan, tidak perlu harus keluar kota, atau kebanyakan masyarakat sekarang apa-apa sekarang Bali, Betul, Jogja. Padahal memang di sini perlu diketahui Kota Tarakan ini adalah salah satu kota yang didatangi pertama oleh Jepang dan Belanda. Betul. Itu adalah sejarah yang sangat luar biasa yang harus kita perlu apresiasi dan perlu kita banggakan dan perlu kita sharekan kepada seluruh halayak. Tuh, termasuk di dunia ya, Betul. mancanegara gitu. Hei kalian, Jepang sama Belanda itu sudah pernah ke sini, masa kalian nggak pernah ke sini? Betul. Ya. Betul sekali. Dan dari jelas, tapi pengalaman-pengalamannya cukup banyak yang menarik perhatian gitu, dan saya yakin dan percaya Rizky juga merasakan potensinya akan semakin bertambah dengan banyaknya pengalaman yang sekarang Rizky jalani, begitu, termasuk salah satunya adalah Duta Pariwisata gitu kan, Duta Wisata Kota Tarakan tahun 2025. Nah, yang paling menurut kamu bikin kena mental apa? Ada nggak kesulitan-kesulitan tersendiri selama rangkaian itu berjalan? Kalau untuk kesulitan sendiri sih paling dari segi waktu ya, karena memang kita setelah pengumuman itu langsung digenjot karantina yang memang membutuhkan waktu dan fit yang sangat luar biasa, kan itu dari pagi sampai malam, yang bukan hanya menguras tenaga dan pikiran aja, tapi memang kita harus betul-betul menghafal koreo. Dan besoknya seperti itu lagi sih. Kalau betul sekali. Dan kalau misalkan badan kita tidak fit, ya pasti akan sangat mempengaruhi yang lain kan. Apalagi memang waktu yang sangat singkat, dan ini harus betul-betul semaksimal mungkin, karena ya ini adalah ajangnya kita akan show up bahwasanya kita anak muda, kita bisa membanggakan budaya kita, dan ini loh pemuda Tarakan tidak malu akan budayanya seperti itu. Betul. Dan saya teringat pada saat kita gladi bersih di hari yang sama, pada saat itu di malamnya kan kita akan perform gitu ya. Saya ingat ada salah satu grand finalis, ada Abdul Aziz kalau tidak salah, ya, yang sempat badannya demam gitu karena mungkin dia drain gitu ya, mungkin fisiknya juga sudah drop gitu, tapi dia masih semangat gitu. Dia sempat menitiskan air mata, keharuan bahwa gue harus sehat gitu karena malam ini harus tampil nih. Gitu ya. Abdul Aziz, kalau ada di luar sana kamu nonton ini, saya cukup bangga dengan semangat yang kamu punya pada saat itu, dan mudah-mudahan ini akan jadi awal juga buat kamu ke depannya, nanti akan lebih lagi berprestasi ya. Baik, Rizky sekarang udah alumni Borneo, kemudian apa aktivitasnya setelah ini? Alhamdulillah saya saat ini juga sudah bekerja di salah satu bank BUMN, itu
perlu disebutin? Nggak apa-apa. Oke, di BRI. Jadi apa di situ? Jadi saya alhamdulillah jadi penyaluran dana bantuan pemerintah atau bansos, yang dimana lagi-lagi langsung terjun ke masyarakat. Langsung terjun ke masyarakat. Public speaking-nya kepake lagi berarti Betul sekali. Koordinasi dengan dinas-dinas terkait, salah satunya Dinsos, dan juga ke kelurahan terkait data-data masyarakat mereka yang penerima seperti itu. Dan alhamdulillahnya ya memang mungkin takdirnya Allah, memang saya memang tidak jauh dari masyarakat dan saling bersosialisasi juga dengan masyarakat. Betul, dan kamu juga passionnya di situ ya. Tapi yang jelas mungkin nanti setelah kamu berhasil mendapatkan titel dan predikat sebagai juara di Uting Manjan, rasanya Kepala BRI mungkin mudah-mudahan nanti akan berubah pikiran gitu ya. Ini kayaknya cocok CS Pak, gitu. Ya kan di depan gitu, karena cakep jadi juara Uting Manjan pula gitu. Jadi harus membawa image BRI Kota Tarakan supaya jadi jauh lebih bagus. Dipindahkan Pak, mohon. Mau nggak kamu kalau dipindahin di CS? Boleh. Di customer service gitu ya, menghadapi berbagai macam karakter masyarakat yang mau di luar pastinya. Ada yang baik-baik aja, ada yang marah-marah. Siap kamu dengan itu? Saya siap. Siap aja ya. Karena semua apapun yang kita ambil tindakan itu berarti kita harus siap menghadapinya. Begitu juga dengan mendaftar di duta wisata Kota Tarakan, berarti udah siap. Sudah siap, harus apa yang harus kamu lakukan untuk pariwisata ke depannya. Baik. Kepala BRI nanti sebentar lagi saya telepon. Asik. Baik. Rizky, kalau mau lihat begitu banyaknya potensi teman-teman gitu ya, ada juga yang memang ini jadi pengalaman yang kesekian ikut duta dan lain sebagainya gitu. Ada nggak sempat kamu ngerasa, aduh, kayaknya aku baru kali ini lagi kayak gini gitu. Ada nggak sempat perasaan-perasaan seperti itu yang merasa kamu agak jadi minder gitu-gitu? Oke, jadi untuk proses menjadi duta ini memang baru pertama, karena memang kalau sebelumnya kan hanya mengikuti ajang lomba saja, itu pun hanya fashion show. Jadi memang minder itu ada, apalagi saya basicnya bukan penari, karena saya juga lihat. Jadi kamu mindernya di opening waktu itu ya? Benar, karena saya betul-betul di kelas itu muka-muka menghitung 1, 2, 3, 4 gitu-gitu. Dengan teman-teman yang lain yang kebanyakan udah basic penari, saya takut juga bahwasanya yaitu tadi ketika saya mengajak orang-orang, saya bukan hanya bikin malu diri saya sendiri, tapi bikin malu banyak orang. Itu yang bikin gitu ya. Itu yang saya bikin. Harusnya nggak boleh kepikiran itu kan? Benar. Harusnya kamu tampilnya lepas gitu tanpa beban, tapi mau nggak mau kepikiran itu ya. Betul. Gitu. Jadi bagaimana mengontrolnya gimana? Jadi untuk mengontrolnya itu yang seperti saya katakan tadi, saya setelah kegiatan dari pagi sampai malam, pulangnya sebelum tidur ingat lagi tuh koreonya. Habis itu kalau ada yang lupa, saya biasanya tanya di grup atau tanya ada di depan rumah gitu. Di dalam rumah Mas. Di depan nggak Gitu lah. Iya betul. Siapa tahu kamu kan saking semangatnya gitu latihan di depan rumah gitu, diliatin warga tetangga gitu, nggak ya? Nggak ada. Jadi koreo nggak ada yang kelupaan pada saat itu? Alhamdulillah nggak ada yang kelupaan. Alhamdulillah. Jadi memang ya karena itu hal-hal yang terus diasah, lama-lama terbiasa. Seperti itu juga dengan mungkin teman-teman yang anak-anak muda yang mungkin berpikiran bahwasanya tidak bisa menjadi duta wisata atau mungkin malu mengikuti duta wisata, ayo silahkan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperkenalkan pariwisata kita? Karena kita adalah generasi penerus budaya khususnya Kota Tarakan. Luar biasa. Dari tepuk tangan dulu, Rizky. Baik Rizky, tadi saya tanya juga ke Arka dan Dinda terkait dengan support dari keluarga. Kalau dari keluarga Rizky sendiri gimana? Mensupport itu betul? Hadirkah mereka malam itu? Alhamdulillah hadir. Sempat berfoto juga sama ibu dan kakak juga. Supportnya sih pertama mereka lebih kaget sih dan juga ketawa ya. Pasti ketawa nih. Pasti ketawa dalam sehari-hari kamu nggak gitu. Benar. Jadi pas saya bilang, Mas saya ini ikut duta, jadi langsung kakak di kamar tuh langsung ketawa nyari. Jadi duta gitu. Tapi kenapa mereka merasa nggak percayanya sama Rizky itu kenapa gitu? Menurutmu? Karena ya mungkin masih kepikiran mungkin hal-hal berbau duta itu adalah mungkin yang agak ke perempuan-perempuanan. Jadi mungkin itu aja sih yang bikin mereka shock seperti itu, karena memang kebanyakan dari keluarga juga belum terlalu
berpikiran luas terkait duta ini, karena mereka masih memikirkannya duta itu ya ajang buat perempuan. Model gitu doang ya. Mudah-mudahan ibu sama kakak sekarang sudah mindsetnya udah ini ya, udah berubah gitu ya. Dan juga buat pemirsa lagi sudah berubah bahwa duta wisata ini ajangnya nggak main-main gitu. Jadi bukan sekedar lenggak-lenggok di catwalk gitu dan sekedar ganteng-gantengan atau cantik-cantikan, tidak itu. Karena begitu, kalau Anda lihat pada saat lawan grand finalis kemarin, penampilan mereka luar biasa, termasuk Rizky salah satunya, dan menjadi sesuatu gitu di atas panggung pada malam hari itu, dan itu luar biasa gitu. Ada nggak ritual yang dilakukan? Oke, untuk ritual Zikirkah gitu, berzikir? Untuk ritual sendiri sih saya lebih di belakang panggung tuh mondar-mandir. Iya. Lebih ke mondar-mandir. Netralisir nervous itu tadi. Betul sekali. Dan apalagi ditambah juga teman-teman di belakang panggung sebelum pengumuman 6 besar tuh udah pada belajar ya, kayak Belajar. mereka belajar Mas. Belajar maksudnya takutnya nanti ditanya juri nggak bisa. Benar, karena kan untuk masuk ke 6 besar kan kita nggak tahu nih siapa. Betul. Jadi semuanya mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Jadi pada udah menghafal materi-materi selama karantina. Jadi itu bikin tambah saya gugup, nervous. Jadi sambil mengingat-ingat hafalan tuh sambil mondar-mandir. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia, apalagi senior yang selalu memperhatikan kami. Benar. Jadi mereka kayak ini sambil dari air nggak gugup, karena mereka juga pasti tahu situasi. Betul. Begitu, karena mereka juga pernah ada di sana. Seperti judul lagu, kami pernah di situ di posisi. Jadi mungkin mereka tahu posisi mereka saat itu dan bagaimana juga kami, dan alhamdulillahnya mereka selalu membuat kami agar tetap tenang, tidak usah terlalu pikir. Jadi ketika visi misi sudah, ya udah lepaskan. Jangan terlalu dipikir bagaimana penyampaiannya, sampaikah di juri, bagaimanakah orang mendengar. Ya udah, ketika kamu menyampaikan, udah lepaskan. Betul. Dan ternyata beban pikiran, kesulitan, kesukaran itu ternyata tidak terjadi gitu. Ya kan, lepas begitu saja setelah perform gitu. Kan. Dan alhamdulillahnya akhirnya kamu juga dibidik sama Dewan Juri untuk menjadi salah satu dari juara Outing Mancan Kota Tarakan tahun 2025. Oke, Rizky, kalau kita nggak bisa juga meninggalkan Taskia ya, menjadi pasanganmu. Betul ya, sekali. menjadi pasangan. Kalau Rizky sendiri melihat Taskia itu sosoknya gimana pada saat itu? Oke, jadi untuk partner saya yang ada di sana, Ya, dia akan nonton dari Surabaya ya. betul. Jadi memang saya melihat dia adalah sosok wanita yang pastinya cerdas dan juga punya semangat yang luar biasa. Apalagi kalau soal public speaking juga sangat luar biasa beliau, karena memang saya selama karantina bagaimana dia selalu bertanya, terus untuk kesehariannya selama karantina dan segala macam. Beliau adalah orang yang cerdas dan menjadi salah satu wanita yang luar biasa. Bisa dicontoh untuk wanita-wanita yang ada di Kota Tarakan, bahwasanya walaupun berkuliah di luar saja, beliau tetap mengabdi untuk Kota Tarakan. Wah, luar biasa. Jadi jago gombal ya. Tapi memang saya melihat di Taskia pada malam itu kedengaran banget gitu, karena sepertinya memang terbiasa juga dengan public speaking dan lain sebagainya gitu ya, karena memang mungkin terbiasa di kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari begitu. Dan pada saat akhirnya Taskia didaulat atau menjadi first runner up juga, mungkin ini sudah jadi perkiraan banyak orang gitu bahwa dia akan ada di deretan 1, 2, dan 3 begitu. Baik, Rizky, kita tinggalkan Taskia, mudah-mudahan nonton di sana. Salam buat kamu di sana, mudah aktivitasnya lancar dan sehat selalu ya. Ditunggu untuk pulang ke Tarakan lagi ya. Betul. Karena kasihan pasangan menduda. Baru pertama kali menjabat dan terjun langsung udah menduda. Baik Rizky, kalau melihat dari sekian banyak outing pada saat itu, yang paling menyita perhatianmu dan ini kayaknya jagonya nih, itu siapa kamu? Oke, jadi seperti yang dikatakan runner up 2 juga sebelumnya, memang saya tertuju kepada outing saya. Siapa? Itu
Rizal. Ini siapa sih Rizal ini Nah, sebenarnya? nanti kita akan lihat sosoknya yang sangat luar Gimana sih? biasa. Apakah memang dia sehebat itu? Gitu? Betul. Kok saya jadi agak gimana gitu? Ah. Pengen tahu begitu. Pengen tahu banget ya. Memang seperti apa menurut kamu? Oke, jadi- Menurut kacamata seorang Rizky itu, Mas Rizal ini seperti apa modelnya? Oke, jadi selama memang karantina. Jadi agak emosi saya ya. Oh, begitu ya. Canda ya? Iya, jadi memang selama karantina, karena memang saya baru juga memakai singal, jadi beliau bilang, cara pakainya yang benar kayak gini, ini harus ke sini, ini memang udah langsung dipakein. Ya, beloknya harus ke arah sini. Benar. Kemarin makanya gimana? Di tengah-tengah? Saya kemarin agak gini dia. Oh, dipikir Iya. songkok. Iya, benar. Dipikir Kadang songkok, agak ke bawah gini. Nah, itu katanya nggak bisa, ada caranya Iya, gitu. jadi harus agak miring ke sebelah. Betul, dan Rizal lah. Filosofisnya apa? Bentar dulu. Filosofisnya apa itu? Oke, jadi untuk yang ini tanduk ini nih seperti kapal. Ini perahu. Terus katanya kalau agak ke sini itu menandakan keangkuhan atau apa gitu. Oke, ya sedikit lah, agak lumayan lah gitu Betul. ya. Betul. Jadi memang Riza yang memperbaiki ini. Terus beliau juga memang dari basicnya pariwisata. Jadi Kita memang tanya dia ini siapa sih, dia ini ketua adat atau Betul. gimana gitu, sok-sok tau banget gitu ya kan. betul. Kita tanya Nanti ya. kita langsung memang ke para the winner dia. Iya. Memang sosok dia bukan sosok yang bahwasanya ini aku pantas jadi juara satu, enggak. Tapi dia merangkul semuanya. Memang Memang merangkul teman-teman. bisa dibilang dia adalah tempat kami untuk tidak pernah takut untuk kami bersosialisasi. Biasanya kan ada orang yang kayak Dia takut memberikan untuk semangat gitu buat- betul. Oke. Jadi dia tidak pernah Memang juara diri. satu ini macam-macam ya, ada yang suka traktir, ada yang sok-sok merangkul gitu ya. Kayaknya agak-agak modus gitu. betul. Tapi memang itu mungkin keluar dari sendirinya. Memang itulah sosok mungkin yang dibutuhkan sebetulnya. Memang semuanya care, tapi mungkin jauh yang lebih care. Memang Ada yang selalu- abang-abangan biasanya ya, Betul. abang-abangan yang paling dianggap disegani lah begitu, Betul. dihormati mungkin karena leadership yang mereka punya gitu, Betul. atau juga potensi yang dia punya, itu bisa jadi sesuatu yang ya jadi abang-abangan akhirnya. Betul. Oke, Rizky, apa yang ingin kamu lakukan atau juga apa yang ingin kamu sampaikan kepada adik-adik kamu di luar sana yang nanti akan jadi penerusmu? Nanti masa dinasmu ini kan cuma setahun ya. Betul. Gitu. Mereka kan harus bersiap-siap gitu. Apa yang harus mereka persiapkan? Atau ada pesan-pesan lain terkait dengan kepariwisataan kita di Kota Tarakan? Silahkan. Oke, baik. Jadi pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan bekerja sama juga untuk pada seluruh finalis tentunya dan seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan visi saya terlebih dahulu terkait berwisata dengan menggunakan prinsip-prinsip hijau ini, dengan memang tujuan agar tempat pariwisata kita itu tetap bersih dan juga agar terus terjaga keasriannya sampai generasi yang akan datang. Karena memang kalau misalkan tempat itu dibiarkan juga kotor dan segala macam, otomatis kan itu tidak akan menerus berkelanjutan, dan mungkin anak-anak atau generasi-generasi selanjutnya tidak tahu kalau di situ ada tempat pariwisata dahulu kala seperti itu. Dan untuk saya kepada teman-teman semua, jika kalian memiliki mimpi, gapailah mimpi tersebut. Jangan pendam. Kalian pasti bisa. Kalian pasti tidak perlu minder atau ikuti omongan orang. Teruslah berusaha, lakukan yang terbaik. Karena kalau misalkan kalian terus merasa minder, itu akan semakin jauh dari kata kesuksesan. Karena kita adalah generasi muda, generasi yang akan menggantikan generasi-generasi tua, yang kita harus memiliki sifat semangat dan tidak boleh pantang menyerah. Karena kita adalah bisa dibilang tonggak atau tombak penerus bangsa ini. Jadi bagi kalian, khususnya pemudi Kota Tarakan, jangan pernah tidak bangga diri terhadap budaya yang kita miliki. Kita memiliki budaya yang sangat luar biasa. Kita memiliki tempat pariwisata yang luar biasa. Jangan sampai budaya-budaya ini malah orang lain sendiri yang lebih suka budaya kita daripada kita sendiri yang masyarakat Kota Tarakan sendiri. Jadi bagi kalian, ayo kita sama-sama belajar. Bagi kalian mungkin yang udah ingin mendaftarkan diri atau mungkin belum ada sedikit tercoret
mau untuk ikut duta, boleh kok DM kami, boleh kita bikin grup bersama, kita boleh saling sharing, kita bisa belajar sama-sama. Kalau mungkin ada yang malu dari public speaking, kami teman-teman duta wisata juga mungkin akan membuka kelas, atau mungkin kita bisa belajar bareng-bareng, entah itu di rumah adat. Tidak perlu takut karena ini demi kemajuan budaya kita. Mungkin bagi teman-teman masih banyak yang minder, ayo tidak perlu minder karena ini adalah tugas kita. Pemuda-pemudi Tarakan harus bangga dengan budayanya. Baik, luar biasa buat Rizky. Baik, Rizky ini termasuk soft spoken ya orangnya ya. Sudah punya pacar? Belum. Alhamdulillah belum ya. Nanti habis ini setelah ini nanti banyak yang akan menghubungi kamu ya. Mudah-mudahan nanti dapat yang terbaik. Dan saya agak sedikit tertampar tadi kamu bilang agak ada tekanan sedikit bahwa kami ini sebagai generasi muda akan menggantikan generasi tua gitu, tapi tuanya ke arah saya nanti, jadi agak gimana gitu. Terima kasih ya. Tapi yang jelas selamat sekali lagi buat Rizky. Saya juga ikut bangga dengan apa yang sudah kamu raih hari ini, dan ini bukan akhir. Saya masih menantikan dan tentunya juga keluarga besar dan teman-teman alumni juga pengen kamu jauh lebih besar daripada ini, jauh lebih prestasi daripada ini, dan dapatkan kesempatan peluang-peluang itu dimanapun itu berada. Sukses juga sama pekerjaannya, mudah-mudahan nanti Pak Kepala Daerah segera nanti dipindahkan ke CS ya. Sukses pokoknya, aktivitas apapun itu lancar, dan predikat sebagai Uting Manjan 2025 ini bisa kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siap, terima kasih Agen Rio. Terima kasih Selamat, sudah. sehat selalu ya. Amin. Baik, Oke. dan pemirsa kita akan segera menghadirkan ini nih jawara yang dari tadi dibicarakan sama mereka, dijago-jagoin sama mereka. Seberapa jago sih sebenarnya dua orang ini? Kita akan dengarkan bagaimana percakapan dan perbincangan saya yang cukup nyelekit nanti ya. Baik, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di podcast Obsesi sesaat lagi. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi.